Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk Pak Tina dan kakak-kakak asprak sekalian. Perkenalkan, nama saya Terry Davina dari kelas PPW 1A2 TRPL 25 dengan NIU 561792. Di sini saya akan menjelaskan terkait project website saya yaitu Bibitku, mulai dari penjelasan secara umum, kemudian demo dari sisi user dan sisi admin, lalu penjelasan beberapa kode krusial. Oke, untuk bagian pertama yaitu penjelasan tentang website. Jadi website Bibitku ini dirancang untuk menjawab permasalahan toko tanaman konvensional yang pasarnya itu masih terbatas di wilayah lokal dan pencatatan transaksinya biasanya masih manual. Nah, kebutuhan klien di sini itu platform digital yang dapat memajang produk tanaman secara rapi, kemudian mempermudah dalam mengelola stok, serta mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan tanpa harus datang ke toko. Permasalahan utama yang dicoba untuk di-cover oleh website ini itu ada bagian efisiensi manajemen data produk oleh admin, kemudian kemudian kemudahan transaksi bagi pengguna lewat fitur keranjang belanja serta transparansi status pesanan. Selanjutnya saya akan mendemokan website saya dari alur user dan alur admin. Nah, di alur user ini dimulai dari login. Dapat dilihat di bagian login ini di navbarnya sudah ada home dan produk. Hanya saja di bagian sini kalau misal belum login dan ingin melakukan transaksi, nah akan muncul pesan untuk melakukan login terlebih dahulu dan dilempar ke halaman login seperti di awal. Saya akan menggunakan akun yang sudah pernah saya daftarkan. Jika belum mendaftar, dapat masuk ke bagian register ini. Tampilannya seperti ini, kemudian kembali ke bagian login. Oke. Nah, setelah masuk ke login akan muncul navbar pesanan saya. Di sini untuk melihat riwayat pesanan sebelumnya dan riwayat pesanan yang baru dibuat. Nah, di bagian home ini berupa landing page pada umumnya tampilannya mulai dari hero section. Di sini ada jelajah katalog. Ini untuk langsung menuju ke halaman produk. Kemudian ada bagian-bagian lain yang mengisi landing page untuk menonjolkan website ini mulai dari Why Choose Us. Kemudian ada bagian most popular product di sini. Jika dipencet bagian panah, akan langsung ke halaman detail. Seperti ini tampilannya. Jika user tertarik dan sudah setting berapa jumlah yang ingin dibeli, masukkan ke keranjang, berhasil. Nah, nanti icon keranjang ini akan muncul angka di mana merepresentasikan jumlah produk yang dimasukkan user ke dalam keranjang. Nah, ini untuk halaman produk. Oh ya, untuk landing page setelah most popular produk ada bagian ini. Kemudian ada bagian testimoni dan garansi. Di sini ada bagian footer yang sama di semua halaman. Ini menu seperti navbar akan mengarahkan ke halaman tersebut. Kemudian ini ada icon kontak yang akan mengarahkan ke sosial media dari Bibitko. Lalu untuk ke bagian produk, ini terdapat produk-produk yang sudah di-display. Ini satu halaman itu maksimal 9 produk yang ditampilkan, maka dari itu ada pagination di bawah sini. Nah, dari pagination ini ditampilkan produk selanjutnya yang tidak cukup ditampilkan karena seperti yang saya bilang tadi, satu halaman hanya cukup 9 produk saja. Nah, di sini juga ada filter. Filter sesuai kategori dari produk. Kalau sayuran, ada juga buah, dan ada juga tanaman hias. Selain itu ada juga search. Di sini search-nya tergantung dengan filter. Kalau filternya di tanaman hias, tapi kita mencari nanas, tentu tidak akan muncul. Akan muncul jika kita berada di filter buah atau di filter semua produk seperti ini. Bisa saja kita cari tomat. Cari. Nah, akan muncul produk yang namanya mengandung keyword tomat. Nanti jika user tertarik untuk membeli, user dapat melihat detail
lalu melihat-lihat detail tanamannya, setting berapa jumlah yang ingin dibeli, kemudian masukkan ke keranjang. Oke. Nah, setelah user merasa sudah cukup untuk berbelanja, pergi ke bagian keranjang. Jika ingin menghapus suatu pesanan, dapat klik bagian hapus ini. Jika ingin langsung check out, dapat klik check out. Lalu mengisi form yang dibutuhkan untuk proses pembayaran. Di sini mulai dari nomor B, lalu alamat, kemudian metode pembayaran. Nah, user dapat langsung mengklik button bayar sekarang. Seperti ini. Nah, jika sudah berhasil, angka yang ada di icon keranjang ini akan hilang. Kemudian, user akan langsung diarahkan ke halaman pesanan saya atau riwayat pesanan. Di sini sebelumnya user sudah melakukan total 4 transaksi. Dengan transaksi terbaru adalah transaksi ini dengan eh, progresnya itu masih diproses. Nah, progres dari suatu pesanan ini akan diupdate oleh admin di sisi admin. Nah, kalau user sudah selesai melakukan proses belanja, user dapat langsung melakukan logout di sini. Oke. Di sini akan muncul semacam peringatan, klik OK. Lalu user dapat logout. Kemudian dari sisi admin, saya akan login menggunakan akun admin yang sudah saya buat. Passwordnya 123456 login. Nah, kalau terdeteksi akun admin yang masuk, admin ini akan langsung dilemparkan ke halaman dashboard admin, di mana di sini tuh pertama ada halaman kelola produk. Kelola produk ini untuk melihat produk-produk apa saja yang sudah dimasukkan admin. Kemudian untuk menambah produk, seperti ini tampilan form tambah bibit. Kemudian untuk mengedit produk yang sudah ada, misal ingin mengupdate jumlah stok dari awalnya 14 menjadi 20 perbarui. Oke. Lalu ada hapus. Ini untuk menghapus produk yang sudah tidak dijual lagi. Nah, ini ada daftar pesanan yang seperti saya sebutkan tadi. Jika suatu pesanan sudah terdapat progres, maka admin dapat mengubah progresnya menjadi antara dikirim atau selesai. Misal saja sudah selesai, maka admin dapat mengupdate-nya. Nah, nanti di bagian sisi user yang tadi ada tulisan diproses akan berubah menjadi tulisan selesai. Setelah itu dari sisi admin juga dapat untuk melihat halaman-halaman toko seperti pada halaman user sebelumnya. Bedanya di navbar untuk akun admin ini ada button drop down panel admin untuk menuju ke dashboard admin yang tadi. Seperti itu. Lalu admin juga dapat logout di sini atau juga dapat logout di sini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk demonya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan file-file kode krusial dari website ini. Nah, untuk penjelasan kode, saya akan langsung menjelaskan kode yang sudah saya upload di Hostinger. Eh, file kode pertama yang ingin saya jelaskan adalah bagian koneksi. File ini digunakan untuk menghubungkan database dengan website, yaitu dengan cara membuat 4 variabel ini yang terdiri dari host, username MySQL, password, dan nama database yang sudah dibuat di Hostinger saat proses deploy. Kemudian menggunakan fungsi MySQL connect dengan parameternya yaitu keempat variabel yang sudah dibuat tadi. Kemudian di sini ada bagian pengecekan jika saja proses connect-nya gagal, maka akan muncul pesan koneksi database gagal diikuti dengan bagian error-nya. Selanjutnya ada bagian navbar. Bagian kode navbar saya pisahkan ke halaman tersendiri karena jika suatu navbar ingin saya edit, saya tidak perlu mengeditnya ke halaman-halaman yang terdapat navbar. Seperti yang kita ketahui, navbar ada di berbagai halaman website.
Nah, dari file navbar yang dipisah ini, bagaimana cara saya menerapkan navbar di setiap halamannya? Menggunakan keyword include. Seperti pada bagian file index atau home ini, menggunakan include components navbar. Di sini adalah file navbar saya yang disimpan di folder components. Sama halnya yang saya terapkan pada footer. Ini bagian footer. Oke. Nah, untuk penjelasan file navbar sendiri, di bagian folder komponen file navbar di sini, di bagian awal ada session start, di mana digunakan untuk memulai suatu pengguna menggunakan website. Nah, selanjutnya ada bagian ini, mendeteksi nama file yang sedang aktif saat ini, seperti yang tampilan yang sudah saya perlihatkan. Ketika kita masuk ke home, maka yang di highlight adalah home. Jika produk, maka yang di highlight adalah produk. Nah, logikanya ada di sini. Akan dibuat variabel halaman saat ini dengan mengambil eh, file file kode yang sedang ditampilkan di sini. Nah, nanti eh, didapatkan file apa yang sedang dijalankan, disimpan di variabel ini, kemudian dicek jika halaman saat ini adalah index, maka yang di bold adalah home. Seperti itu untuk yang lain, untuk yang produk juga, untuk pesanan saya juga. Kemudian tadi di bagian navbar ada bagian keranjang yang terdapat counter untuk produk yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, logikanya ada di sini. Di sini akan disetting jumlah keranjangnya adalah 0. Kemudian dilakukan pengecekan apakah user sudah pernah memasukkan produk ke dalam keranjang atau belum. Jika sudah, maka jumlah keranjangnya yaitu eh, jumlah dari berapa produk yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya akan dilakukan proses untuk menampilkan berapa jumlah produknya. Di sini mulai dengan pengecekan jika jumlah keranjang masih di atas 0, maka akan dilakukan eh, ditampilkan jumlah keranjangnya dengan tampilannya seperti ini, bulat. Kemudian selanjutnya tadi kan ada perbedaan antara navbar admin dengan navbar user biasa. Di bagian sini adalah yang bagian membedakannya. Di sini dilakukan pengecekan jika session yang dimulai itu role-nya adalah admin. Nah, role admin ini saya setting dari database di bagian tabel user ke akun yang sudah saya buat, saya langsung setting ke admin. Nah, jika yang masuk adalah admin, maka akan ditambahkan dropdown ini. Dropdown yang saya sebutkan yang berisi kelola produk dan kelola transaksi. Itu sekilas untuk file navbar. Nah, yang selanjutnya mungkin dapat di bagian dashboard admin yang sebelumnya saya sempat jelaskan menerapkan konsep CRUD. Nah, di bagian sini juga dibuat session start. Yang saya ketahui, session start ini hanya dapat diterapkan dalam sekali saja dalam satu file saja. Nah, kenapa di sini dibuat lagi sementara sebelumnya di navbar itu sudah ada session start? Karena di sini navbar di bagian dashboard seperti yang terlihat tuh berbeda. Kalau navbar di di tampilan user biasa itu ada di atas, sementara di dashboard itu ada di samping. Makanya dibuat session start yang baru. Nanti kalau eh, oke, nanti saja. Setelah itu, jika di sini ada logika lagi, jika belum login atau yang login itu bukan sebagai admin, nah itu langsung dikeluarkan ke halaman login lagi. Selanjutnya ada bagian untuk menghapus produk. Ini adalah bagian kode untuk menghapus produk.
Kemudian ini bagian untuk menampilkan apa namanya? Menampilkan produk. Kan di tabel produk sebenarnya tidak disebutkan secara langsung kategorinya, hanya di insert itu ID kategori. Nah, di sini dilakukan proses join, di mana query-nya yaitu mengambil semua data data semua tanaman dan juga data nama kategori dari tabel kategori dari tanaman dari tabel tanaman di left join dengan tabel kategori menggunakan ID kategori dan seperti itu. Kemudian ada lagi, hmm, nah ini bagian tambah bibit tanamannya yang akan mengarahkan langsung ke file tambah.php, ke file form tersendiri. Kemudian ini bagian untuk menampilkan tabelnya. Setelah itu, nah ini juga bagian untuk menampilkan tabelnya. Ini untuk kolom nomor. Nomornya dimulai dari nomor 1. Kemudian ini untuk menampilkan gambarnya. Ini ada dua pengecekan. Jika gambarnya adalah gambar yang diambil dari online, itu nanti eh, source gambarnya ya dari online. Kalau bukan dari online, ya source gambarnya itu dari eh, gambar yang udah tersimpan itu disimpan di mana. Di sini saya menyimpan semua gambar itu di folder IMG. Nah, kemudian ini untuk menampilkan nama, untuk menampilkan kolom nama dari tanaman. Ini untuk menampilkan harga. Kemudian ini untuk menampilkan stok. Nah, di sini ada dua kondisi, di mana kalau stoknya itu 3 dan kurang dari 3, itu nanti tulisannya bakal jadi sisa berapa stok. Tapi kalau misal lebih dari 3, tulisannya menjadi mana tadi? Tulisannya menjadi hanya berapa stoknya, kemudian picis untuk membedakan kalau stoknya sudah menipis atau belum. Kemudian ini ada untuk kolom bagian edit atau menghapus suatu produk tanaman. Ya, baik, itu saja untuk penjelasan kode dari file-file krusial yang membangun website ini. Baik, itu saja penjelasan dari website saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.